Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Busar ADV Official. Pada kesempatan malam hari ini, gua bukan ingin mereview atau mereview barang-barang baru outdoor atau tempat-tempat wisata, bukan. Jadi pada kesempatan malam ini, gua punya teman yang dia tuh punya cerita. Ya, mungkin cerita ini dari orang lain. Jadi diceritakan sama dia nih, yang diceritain sama orang itu. Nah, jadi langsung aja ke saudara Abdul Hakim. Oke, terima kasih Ram sebelumnya nih untuk memberikan kesempatan gue bercerita. Jadi cerita ini gue dapetin beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi seminggu yang lalu kita ada acara kan tuh ke Cianjur kan ya, buat ngadain pertemuan tuh yang pas gue sama awal itu. Iya. Nah jadi cerita ini gue alami ketika gue pulang dari acara pertemuan komunitas itu yang di Cianjur itu. Dari jadwal sebelumnya kan dijadwal acara itu kelar jam 8 malam, cuman karena ngaret atau molor lah, jadi gue itu pulang dari sana itu jam 10 malam. Ditambah pas gue pulang dari sana jam 10 malam arah ke sini itu udah mulai kilap-kilap, geluduk-geluduk, udah mau hujan lah. Jadi gue memutuskan tuh, gue kan sama awal kata gue, awal kita kayaknya ya nyewa villa kamar aja lah, Ngeres dulu lah. Ya. Iya gitu, kata gue kalau lanjut lagi nggak bener ini, soalnya ya udah kilap-kilap gitu, udah angin juga, udah mau hujan kan. Gitu. Kata awal ya udah kita nyari villa aja. Jadi gue itu di daerah sekitaran Jonggol, entah itu masih Bogor atau Cianjur atau Jonggol, ya gue berhentilah di situ buat niatnya mau nyari villa kamar lah, Istirahat lah ya. Iya, buat istirahat karena udah kemalaman juga kan. Sampailah gue tuh ketemu sama yang biasa orang inilah nawar-nawarin villa tuh di jalanan. Gue tanya lah tuh, Kang mau nyari villa kamar, yang villa kamar aja ada nggak? Oh ada, kata gue gitu. Setelah cerita gue dianterin lah tuh sama yang tukang villa itu ke akang yang jagain villa, ketemu satu. Jadi isinya itu mah ini doang lah, calo lah. Kalau bilang. Iya. Ketemu lah gue tuh sama akang. Mau villa yang gimana? Yang kata dia gitu kan ya. Kedua, villa kamar aja buat semalaman doang, besok juga lanjut pulang. Yang pulangnya kemana? Ke Bekasi. Deket gue gitu kan. Oh ya udah gitu. Ya udahlah, dianterin lah gue tuh sama akang yang jaga villa itu. Nah, pas gue lagi jalan mau ke arah villa kamar ini, ya lumayan sekitar 50 meter lah dari jalan raya gitu kan ya. Gue dianterin ke situ. Di jalanan ini, sebelum gue masuk ke gang villanya itu, akang villa ini ngomong ke gue, punten jangan nengok ke kanan ya. Dia ngomong gitu ke gue. Masa enggak lu tuh? Iya. Cuman kan gue dibilangin begitu, namanya orang Indonesia penasaran. Iya. Iya. Kata dia, jangan nengok ke kanan. Ya gue nengok ke kanan dong dikit kan gitu gue. Jadi gue lihat itu ada bangunan yang bekas bakar. Kayak rumah gitulah, kayak gubuk bekas bakar ya. Pas gue ngeliat nengok ke kanan, ya rumah kebakar, bekas rumah kebakar kan. Ya udah lah tuh, gue diantar sampai ke villa. Gue sedikit bertanya gitu sama dia, kenapa Kang nggak boleh nengok kanan? Kata dia sambil nyengir, nggak apa-apa Kak, gitu kan. Ya udahlah, alhasil gue dikasih kamar sama dia itu, ya buat nginep di situ. Ya udahlah, dia pergi, ya gue bayar villa itu berapa waktu itu ya, sekitar 125 kalau nggak salah, semalaman. Iya. Udahlah tuh, gue sampai situ, sampai kamar berdua sama awal. Gue jadi
posisi udah malam sekitar jam berapa itu ya? Sekitar jam 11, jam 12-an itu gue nyampe situ itu. Nah, si awal kelaparan lah kata dia. Mungkin kan ada di bawah itu, bukan jadi villa itu villa satu rumah cuman beberapa kamar gitu. Ya. Di bawah ada dapur dah itu. Kayaknya boleh masak mie nih di sini kata awal gitu kan. Boleh lah, fasilitas ini mah kata gitu kan. Ya, nyari mie kan. Gitu. Ya udah sekalian gue sini mau beli rokok gitu karena rokok gue udah habis kan ya. Udahlah tuh. Emang gue pas sebelum masuk sini gue ngeliat di depan ada warung. Ya. Keluar nih buat ke warung. Nah, jadi pas gue keluar gang dari villa gue itu, kan ada yang rumah kebakaran itu kan ya. Nah, di gue jalan berapa langkah di depan itu gue ngeliat ada tukang sayur. Kata gue, wah kebeneran nih, gue pengen masak mie, ada tukang sayur kan ya. Gue tanya itu, Pak ada sawi? Ada nih, beli Pak 5.000, dikasih lah tuh sama dia. Pastikan biasa, gue kayak beli normal lah. Iya normal lah, belanja biasa gitu. Udah setelah itu gue jalan lagi, warung sekitar 50 meteran, sampailah tuh gue warung. Beli ini bu, beli mie sama rokok gitu. Oh iya gitu kan. Udah tuh, nah dia ngasih mie sama rokok, sampai gue tanya berapa, ibu-ibu itu tiba-tiba nanya gue, itu apaan Kang? Plastik, kata dia gitu kan. Bilangnya sawi bu, pas gue ngeliat gini lah, kok pada benyek, sawinya udah busuk begitu. Lah, kok benyek kata dia kan. Lah kok udah pada busuk begitu kan? Tadi mah bagus bu. Jadi apa gua karena gelap lagi belinya gitu apa enggak? Tapi pas gua lihat mah tadi masih bagus, masih seger-seger gitu kan. Gitu. Emang beli di mana Kang? Kata dia gitu kan, kata ibu-ibunya. Ada tukang sayur bu di depan. Saya mau masak mie sekalian sama sawi, saya gitu kan ya. Sekalian aja beli. Gitu. Pas gua ngomong begitu, pas gua bilang ada tukang sayur di depan, ibu-ibu tuh kayak kaget gimana, kayak shock gitulah. Gitu. Sambil diem gitu, ngasih kembalian ke gua. Nah pas ngasih kembalian buru-buru tutup warung dia. Jadi pas udah ngelayanin gua, buru-buru tutup warung gitu. Bingung gua kan. Oh jadi langsung tiba-tiba ngasih kembalian langsung ditutup warung? Iya langsung nutup rolling door dia. Udah dia masuk kan gitu. Ibu ngapa ini kata gue kan ya sedikit bertanya gua. Saya sedikit bertanya lah gitu sama dia. Ya udah kalau gue cuek aja kan ya. Ya udah rokok sama minyak gue bawa. Itu sawi karena gue lihat busuk buang aja kan ya. Tadinya gue yang belum kepikiran apa-apa lah, masih apa karena gue pikir tadi gue belanjanya itu di tempat gelap gue kelihatan lihat gitu kan. Udah tuh gue pulang, gue sambil jalan pulang tukang sayurnya masih kelihatan dari jauh. Lu maksud gue pengen gue samperin. Iya kata gue, kok tadi sawinya udah busuk pak, gue gitu kan ya. Gue jalan sambil jalan cepet, dia jalan juga. Cepet juga dia? Sambil gue jalan, maksud gue biar ngejar dia, jalannya cepetan dia. Dia jalan lurus, jadi nggak belok ke villa gue kan. Gue coba kejar ya nggak kejar kata gue. Ah udahlah. Apa dia karena pikir dia takut kali, karena ngejual barang busuk kan ya kata gue. Jadi coba tuh gue dalam hati bangke kata gue bapak-bapak. Udahlah gue kamar dah tuh gila. Ya udah singkat cerita ya biasa gue masak mie ya tidur dah pagi-pagi. Nah subuh itu gue dibangunin awal kan ya subuh dulu karena posisi musola nggak terlalu jauh dari villa gue. Mungkin kita sholatnya di musola aja, tinggal turun ke bawah doang. Ya udah. Nah ada akang villa yang nganterin lo yang jaga villa kamar ini kan ngobrol lah tuh gua selesai sholat gua nanyanya pas sama akang villa itu nanyanya begini gitu Kang semalam ngomong kenapa saya nggak boleh nengok ke kanan gitu gua ngomong gitu kan bukan apa-apa Kang dia ya masih nyelak gitu gua tanya masih tutupin lah iya masih naik lagi saya tanya enggak soalnya saya lagi malam sempat keluar Kang beli rokok gitu kan ya. Cuman saya ngelihat juga ke kanan. Jadi kok itu bangunan kebakaran gitu Kang. Oh Kang udah ngelihat gitu. Iyalah Kang
saya dibilangin begitu malah makin penasaran kan, Iya. gitu kan. Ya udah deh, hasil gue jadinya itu ceritalah dia. Oh, Sambil dia ngebuka ngopi, tuh. iya pagi-pagi kan, gue jadinya ceritalah dia. Ya, sebenarnya saya nggak mau ceritain Kang gitu, dia. Cuman ya sering ada yang ngelihat di bangunan itu, ngelihat apa sih namanya makhluk-makhluk gitu Kang, gitu kan. Ada yang ngelihat katanya orang nggak ada palanya gitu. Ada yang ngelihat item-item di dalam bangunan itu gitu. Bang itu kebakaran apa gimana Kang? Kata gue gitu kan. Jadi itu dibakar sama warga, katanya gitu kan. Belum lama katanya dibakar sama warga, katanya gitu. Langsung dia ceritain lah itu. Jadi Kang, di rumah itu dulu ada yang tinggal di situ, gitu kan, suami istri, kata dia gitu. Oh gitu. Apa sih namanya? Dia tuh ya tinggal berdua. Cuman lakinya ini senang banget judi, katanya gitu. Senang banget judi ya. Udah gitu judi pinjem duit ke bank gitu. Pinjol lah gitu. Sampai dia ditinggalin sama istrinya gitu. Karena judi itu pinjem mungkin bininya muak kali ya. Ya udahlah tuh dia pisah katanya gitu kan ya. Nah nggak lama juga dia habis dari dia mungkin mencoba memperbaiki diri kali ya. Dagang sayur lah itu orang itu. Oh, mungkin buat bayar-bayar. Iya, utang dia gitu. Mau memperbaiki hidupnya dah. Kayak gitu. Dagang sayur lah dia gitu. Cuman dagang sayur ini nggak bertahan lama, paling cuman 2-3 bulan lah, kata Kang ini. Gitu kan ya. Sampai beberapa hari dia nggak kelihatan dagang. Kata warga situ. Katanya, kok sini nggak jualan sayur ya, gitu kan ya. Kok nggak lewat lagi ya, gitu kan ya. Nah udah lah tuh. Mungkin nggak karena warga penasaran sini kemana gitu, nggak kelihatan dagang sayur. RT situ inisiatif samperin lah rumahnya. Iya, misalnya buat ngeliat lah gitu, ini kemana, apa sakit apa gimana namanya gitu. Warganya kan. Soalnya kan dia juga habis ditinggal istrinya juga kan gitu, udah tinggal istrinya. Ya udahlah, RT nyamperin dia tuh. Nah pas RT nyamperin ke rumah dia itu udah kecium kayak bau-bau busuk gitu di rumah dia. Tapi RT sama beberapa. Berarti benar-benar udah kecium. Iya, dia bau bangkai udah busuk. Iya. Katanya bau busuk apa ya? Coba diketok rumahnya kan, nggak ada yang nyaut, bau busuk kayak bau bangkai gitu kan. Udahlah tuh, RT akhirnya sama warga ngedobrak pintunya lah, ternyata orang ini udah gantung diri. Kata dia udah gantung diri beberapa hari yang lalu, kayaknya 3 hari yang lalu, soalnya udah kecium bau busuk kayak gitu kan. Udah walhasil udahlah diurusin lah sama warga gitu kan. Nah berapa hari setelah kejadian ini, jadi warga itu masih sering diteror sama, jadi di setiap malam itu ada orang yang nawar-nawarin sayur, ngetok-ngetok pintu ke rumah-rumah gitu. Ngetok-ngetok pintu, Bu, sayur cengek Bu, putih kayak gitu. Cengek apa sih cengek? Cengek cabe. Oh, cabe. Cengek. Iya. Saya sambil nawar-nawarin gitu lah, sayur-sayuran gitu kan ya. Dibuka sama warga, nggak ada orang gitu kan. Jadi kejadian ini belum lama terjadi katanya, sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, emang itu gue lihat bangunan itu kebakarnya belum lama sih gitu kan. Jadi gitu dia sering ya neror warga lah. Cabe Bu, sayur-sayur gitu. Mungkin karena warga kesel di teror begitu kali ya. Jadi dibakarlah rumah itu gitu kan.
Cuman RT mah ngomongnya katanya konsleting listrik apa gitu. Cuman kata Akang itu rumah itu dibakar sama beberapa warga yang kesel kata dia gitu kan. Nah itu pas Akang cerita itu, gue kepikiran sama gue lagi malam. Iya, yang Yang malam itu. warung itu. Aduh, anjir gitu. Malam-malam kata gue itu tukang sayur beneran apa? Oh, lu beli tahu itu. Nah, gue kagak mikir gitu tukang sayur apa bukan. Ya karena gue belum tahu ceritanya kan. Iya. Lah gue setelah kejadian itu gue ngomong lah sama kakaknya. Aduh Kang, semalam saya keluar beli rokok sama mie Kang. Nah di jalan itu saya ketemu tukang sayur Kang. Gitu kan. Apakah ini tukang sayur beneran apa bukan? Tapi saya dengar cerita Akang kok kayak nyambung gitu sama kejadian saya semalam. Tadi serius Kang gimana? Beneran Kang saya mengalami kejadian itu. Waduh, gitu. Emang masih sering keliling-keliling itu. Katanya masih sering-sering ada teror gitu. Ya, gue sebenarnya sebelumnya antara percaya sama nggak percaya cerita itu. Cuman karena emang lu ngerasain tapi malam itu. Semalam gue ngerasain itu kata gue. Waduh, kata gue ini. Ya sedikit merinding juga gue gitu pas malam itu, pas subuh cerita itu. Ya nyambung gitu sama yang gue alamin pas malam itu. Ya intinya gitu dah. Ada pelajaran yang gue ambil dari kejadian ini. Jadi betapa nggak baiknya judi online ya. Apalagi sampai kebelit pinjol lah, utang gitu. Aduh, sampai dia ditinggalin istrinya kan, ujung-ujungnya dia gantung diri, frustasi. Udah gitu neror warga kan. Jadi pas gua nyampe situ juga masih sering diteror orang itu di situ. Makanya tukang warung itu pas gua beli rokok langsung nutup warungnya itu, mungkin karena takut. Iya benar. Karena lu beli sawi yang tadinya lu lihat bagus, tahu-tahu tukang warung itu nanya, kok sayur busuk dibeli? Soalnya udah berair, udah banyak begitu. Ya, gitulah cerita yang gua dapetin dari Akang penjaga villa, dan gua ngerasain keanehan yang gua alamin kemarin itu. Tapi maksudnya dari lu berdua nggak ada yang sampai digangguin kayak gimana lagi kan? Cuma sekedar apa ya, kayak nampakin. Tapi emang itu kalau emang lu beli itu mah kayak nyata bener ya, orang dagang sayur. Iya gitu. Cuman gua pikir di sini aneh juga gitu. Emang kalau di Bekasi mah orang dagang sayur kan banyak malam-malam. Iya, kalau di Bekasi kebanyakan itu mangkal kalau malam. Cuman kan ya gua pikir orang dagang sayur emang di sana dagang sayur kali gitu. Iya. Malam-malam apa dari pasar kali dia gitu, di gerobak gitu. Ya gue nggak mikir itu keaneh-anehan di situ sih. Yang gue ngatain itu sempat merinding juga sih gue. Pas habis tahu itu sawi gue busuk, ketemu lagi orangnya, sempat merinding juga gue. Gitu kan. Jadi itulah yang gue alami. Ya jadi ada pesan moral atau kita ambillah yang positifnya gitu kan. Jangan sampai kita lagi giat-giatnya kerja terus kita kepincut sama yang namanya judi online yang kali 100, kali 500 itu, aduh jangan dah ya, repot. Apalagi sampai kita menggadaikan KTP pinjol, aduh itu apalagi kawan, jangan sampai kalau bisa. Itu udah ada contohnya gitu. Udah ada contohnya sampai akhirnya frustasi ya, mungkin banyak di luar sana juga gitu yang seperti itu gitu. Banyak ya, makanya kita kalau bisa jauhinlah hal-hal yang sangat tidak bermanfaat gitu kan. Itu judi online atau pinjol ya, itu pesan-pesannya. Jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang sangat tidak bermanfaat. Oke, mungkin itu aja Bu Hakim ya. Ya itu aja sedikit cerita intermezzo. Benar-benar. Oke, sekian video cerita malam ini bersama Abdul Hakim. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Bila ada salah kata, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk membantu lebih semangat kami buat bikin konten.